sudah crash atau sudah rusak, itu datanya nggak bisa diselamatin gitu, harus diganti chipsetnya baru seperti itu. Kemarin itu kita sudah coba dan terbukti. Halo Sobat Magnesia, aku Novi dan di sebelah aku ada Bang Wendy. Bang Wendy kenapa pakai masker Bang? Kan udah gak pandemi nih. Jadi tetap rahasia. Oh rahasia. Kemarin itu sempat ada isu dari customer ya, ada MacBook yang rusaknya itu di bagian SSD dan ternyata SSD-nya itu udah onboard. Dan setahu itu chip T2 ya? Iya, chip T2. Oke. Kira-kira kerusakannya itu apakah mark question atau mati total gitu MacBook-nya? Oke, jadi untuk MacBook dengan kerusakan SSD onboard, dia itu sebenarnya banyak faktor ya untuk kerusakannya. Bisa kena air, bisa human error, bisa juga tiba-tiba blank hitam gitu. Biasanya karena kepenuhan atau karena emang si chipset SSD-nya itu udah lemah. Cuman kemarin itu dia datang dengan kendala blank hitam gitu. Cuman bagian trackpad ngeklik, tapi dia nggak mau nyala. Gitu. Oke, dan setahuku ya, ada SSD itu ada lifespan-nya. Dan kurang lebih itu 5 tahun kalau nggak salah ya. Nah, itu berarti kalau lifespan-nya habis pun bisa jadi hal seperti itu. Nah, kalau untuk lifespan sendiri, dia sebenarnya tergantung penggunaan dari usernya. Semakin sering digunakan untuk penggunaan yang berat, contohnya seperti ngoding, ngedit, lifespan-nya itu akan semakin cepat habis gitu. Bisa aja setahun atau 2 tahun dengan pemakaian yang berat, si SSD-nya itu lemah. Karena semakin lemah atau penuh, dia bisa mati. Gitu. Oke, untung ya editor Magnesia pakai iPad. Bang editor. Bang editor selamat datanya. Selamat. Oh ya, ini poin penting ya. Kalau misal SSD bermasalah itu datanya langsung hilang. Benar. Dan nggak bisa di backup. Benar. Karena si SSD ini udah onboard ya, jadi dia nggak bisa dicopot pasang dengan tangan kita. Kita harus pakai alat namanya blower untuk mengangkat si SSD ini. Kalau misalkan si SSD ini sudah crash atau sudah rusak, itu datanya nggak bisa diselamatin gitu. Harus diganti chipsetnya baru seperti itu. Oke, berarti logikanya kalau chipsetnya bisa di-replace, berarti kapasitasnya bisa di-upgrade, downgrade juga dong? Benar, kemarin itu kita sudah coba dan terbukti berhasil untuk downgrade dan upgrade-nya. Menarik nih. Ayo Bang, coba dijelasin lebih detail, kira-kira gimana sih maksudnya? Kalau untuk SSD sendiri ya, kita bisa lihat di sini. Ini dia SSD yang udah onboard dia. Chipsetnya sudah tertanam langsung di mesin gitu, jadi kita nggak bisa copot pasang. Nah, untuk jumlah chipsetnya sendiri itu mengikuti kapasitas. Kita bisa dilihat di belakang. Ini dia di dalam shield juga ada chipsetnya. Jadi ada depan belakang. Nah, ini di sini dia nggak terisi untuk slotnya karena mungkin kapasitasnya belum sebesar 1 tera atau 2 tera gitu. Nah, untuk lebih detailnya, spesifik kita bisa lihat ke board view atau skematiknya. Bisa dilihat di sini. Untuk chipsetnya sendiri dia punya banyak pin atau komponen pendukung di sekitarnya. Dan ini kita bisa lihat juga jalurnya. Untuk proses perbaikannya itu kita harus mengikuti urutan yang ada di skematik atau board view ini. Jadi kita bisa mulai dari U8700, setelah itu dari U8800, dan jangan lupa kita harus sinkronis data dari SSD dan T2-nya seperti itu. Soalnya kita ganti chipsetnya gitu. Cukup rumit ya. Iya. Dan setahu itu T2 itu high security nih. Benar. Emang bisa ya disinkronisasi antara chipset sebelumnya dan chipset yang baru gitu. Berarti kalau nggak ada sinkronisasi itu nggak bisa ya? Benar, nggak bisa. Gitu. Jadi untuk melakukan sinkronisasi antara SSD yang baru dengan yang lama, kita harus kenal dulu proses pelepasan data. Jadi data dengan SSD yang lama ini harus dilepas dulu, baru SSD yang baru kita pasang, lalu kita sinkronis ulang dengan cara DFU mode. Jadi DFU itu device firmware upgrade, adalah salah satu fitur yang ada di macOS atau Apple lah gitu ya. Kita bisa gunakan fitur namanya restore. Jadi restore itu untuk menghapus data-data yang ada di SSD dan ada di T2 supaya dia sinkron gitu, supaya bisa terbaca. Kalau misalkan dia ada yang tidak benar atau tidak sesuai, dia maka muncul error code gitu, error code 9, 4013, 4014, 4017 dan sebagainya seperti itu.
Kalau misalkan dia tidak muncul error code, maka dia akan lanjut ke proses instalasi macOS. Oke. Jadi kalau misal MacBook second, aduh, resiko banget dong ya. Nah, kalau untuk MacBook second pastinya dicek dulu untuk kapasitas lifespan dari SSD-nya seperti itu. Wah, bisa nggak di Magnesia buat cek lifespan gitu? Ya, kita terima jasa pengecekan gratis. Oh, jadi marketing ya? Oke. Kayaknya kalau misal dijelasin secara teori ya beberapa dari kita udah nangkep ya kalau SSD yang sudah onboard itu di Magnesia bisa di repair atau di replace ya chipsetnya dan bisa diperbaiki lagi dengan ya teknisi yang lebih paham ya. Oke, berarti next time kita akan spill ke kalian proses perbaikannya penggantian chipsetnya ya. Oke. Mungkin segitu dulu ya Bang Wendy ya. Boleh. Oke, terima kasih Bang Wendy udah hadir di studio Magnesia. Dan see you next time. Bye-bye.